Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup di harga 4.120 menguat 0,24%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker resminya BBNI akumulasi. BBNI sama, gambaran saya momentumnya bisa jadi minggu depan. Kenapa? Karena minggu ini kan masih dikuasai atau flow-nya itu lebih ke komoditas, grup konglomerasi, grup Bakri, grup Pak PP, DCII. Jadi saat ini minggu depan harus jadi momentum. Mestinya jadi momentum. Kalau dia tembus 4.200, tutupan minggu depan bangkit. Sampai awal Agustus kita targetkan 4.500, 4.600. Mudah-mudahan bisa ya. Yang pastinya minggu depan harus jalan dulu. Harus tembus resisten. Pokoknya tembus gas. Kalau pandangan saya tembus gas. Nah kalau nggak tembus tuh yang hati-hati. Kalau tiba-tiba lower low, nutup gap nih. Menguji 4.000, wah lemah. Harusnya minggu depan arahnya atas. Ya BBNI. Kalau mau bagus tembus 4.000. Berapa tadi? 4.200. Lanjut, BMRI yang ditutup dagang 4.740 menguat 0,42%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker resminya BMRI akumulasi, ini broker asing beli ini BK, TP, JP, AK, RU, YU, HI. Itu kan asing semua dan yang jual kebanyakan retail. Coba kita tarik dari tanggal 17. Kalau nggak salah mulai tanggal 17 tuh asing terus beli itu. Ya, yang jual tuh kebanyakan retail, SK, MG, YP, ya. MG mungkin ya retail-retail besar lah. Habis itu CP, ya. Itu kalau pandang saya menarik. Kita ke teknikalnya harusnya ke atas. Kalau mau pakai stop loss jebol 4680 buang dulu. 3% buang aja. 2% lah, 2,5% maksimal. Coba hitung risk reward. Kecil pokoknya ya 2% aja. 4640 aja lah, 4640 cut loss aja udah kalau dia jebol. Tuh 2,38% target reward langsung tarik 5.000, 5.050. Risk reward 1/2, 1/3. Ya untuk BMRI. Pokoknya minggu depan harusnya rebound. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Bearish scalping ya. Solid candlenya. Cuman kita lihat Senin aja ya. Itu aja untuk BMRI. Lanjut BBRI yang ditutup di harga 3.860 terkoreksi 0,73%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya BBRI akumulasi. BBRI juga bagus. Koreksi biasa nih. Akumulasi RX, BK, AK, HP, CP itu kan broker-broker asing. Walaupun memang yang jual juga ada asing. Ya harusnya bangkit. Momentumnya Senin atau Selasa harus tembus 4.000. Naik 3% bagus. Atau nggak usah muluk-muluk naik 3%. 1%, 1% naik. Tapi arahnya ke atas terus. Higher high, higher low, higher low. Tembus. Momentumnya sama minggu depan. Harusnya kalau dia tutup di atas 4.000 atau minimal 4.000. Naik dia sampai akhir bulan. Sampai awal Agustus naik. Target naiknya minimal 4.250. Ya kita lihat. Kalau mau pakai stop loss minor aja. Jebol 3.800, kalau mau buang dulu. Kalau mau appraise down di 3.600. Itu aja. Kalau menurut saya sih ke atas. Tapi itu ya BBRI. Lanjut BBCA yang ditutup dengan 8.425 terkoreksi 1,17%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya BBCA di distribusi. BBCA agak rawan nih kalau Senin nggak rebound. Pokoknya Senin harus candle solid ya. Ijo harus Senin. Nggak ada cerita lagi ya. Senin minimal 8.500 udah aman. Tutup di atas 8.500 Senin aman. Awal bangkit. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya jelek. Aduh ya. Padahal candle minggu lalu tuh dojinya bagus. Tiba-tiba weekly-nya jelek. Tutupannya di harga terendah. Di markdown kah? Coba kita lihat. Kalau di markdown menurut saya nggak masalah. Bisa ijo Senin. Coba lihat down history ya. Di markdown 50 poin. 0,5% markdownnya. Enggak masalah. Harusnya Senin hijau. Ya kita lihat. Pokoknya Senin harus hijau. Narik pokoknya hijau. Memang masih ada distribusi di BBCA ya. Apakah ini sentimen laporan keuangan? Karena ya bulan 7 ini mulai rilis laporan keuangan ya. Tapi biasanya market itu duluan merespon. Sebelum rilis laporan keuangan tuh biasanya sebulan 2 bulan tuh udah ada respon market dulu. Nah
bisa jadi sudah direspon market. Kalau memang laporan keuangannya kurang bagus di kuartal 2 nih, ya ini sudah kena respon dari Mei kemarin, sudah direspon. Dari puncaknya turun 13%. Coba kita tarik Fibonacci dari single ke single high. Harusnya sih bangkit, harusnya rebound ya. Tapi biasanya kan kalau Fibonacci retracement nih reversalnya itu di 61,8. Fibonacci retracement ya bisa juga, tapi kalau mau bagus ini langsung rebound aja biar cepet naiknya ya. Kalau dia ke 618 tuh lebih cenderung kena dead cat bone ya, lebih cenderung dead cat bone, mantul tapi nggak kuat, apalagi lagi downtrend. Kalau 61,8 itu bisa mantul kencang kembali uptrend itu kalau dalam view uptrend. Ini kan dia downtrend. Memang minornya uptrend, tapi di dalam downtrend channelnya. Saya ada punya BBCA nih, saya akan stop loss kalau jebol 8.400. Tapi mudah-mudahan Senin rebound lah ya. 3% apa ya, belinya di 8.550. 3%. 4% lah kalau lossnya. Sayang dong cut loss. Kan trust in fundamental Big Bang. Karena ya beda orang beda ya. Ya walaupun memang trust fundamental Big Bang pasti naik nantinya, yang ngedrive ISG lagi, tapi waktunya kita nggak tahu kapan. Bisa sebulan? Ya kalau 2 sampai 3 hari. Tapi kalau sebulan cuman gara-gara nggak mau stop loss 4%, saya nunggu lama. Kalau saya ya, tapi ini nggak harus dilakukan. Kalau saya mending saya stop loss. Cari saham yang lain. Sangat mungkin saya ganti yang cuman 4%, 5%. Walaupun belum pasti ya, tapi ya saya lebih memilih stop loss. Jadi itu aja dulu untuk BBCA. Harus bangkit, harus rebound Senin. Ya, Senin harus rebound. Lanjut BDMN yang ditutup dengan 1205, terkoreksi 1,2%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya BBTN, akumulasi tipis. Langsung saja ketinggiannya BBTN, yang penting jangan jebol berapa? 1160. Kita pakai EMA 200-nya nih aja. Nah ya, 1160. Koreksi ke situ sikat. Trendline downtrend udah dipatahkan, udah aman harusnya. Nih udah aman. Ya, coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya doji, volume besar, MACD mengarah ke atas. Masih ke atas. Kalau koreksi berani aja dia 3%, 4% tuh makan. Stop loss 1130. Dari sekarang memang 7%-an, 6% ya. Koreksi dikit sikat tuh. Target masih sama 1300. 2 minggu ke depan sampai awal Agustus target 1300 minimal. Ya. BBTN lebih cenderung kemana? Ke atas. Ini konfirmasi, kalau pandangan saya konfirmasi web 2. Dan dia akan mengarah ke web 3 harusnya. Minimal web 3 ke berapa? Ya minimalnya harusnya itu lebih dari 1300. Atau minim-minim 1300 berapa nih? 1310 lah. Lumayan kan? Kalau koreksi-koreksi dikit sikat. Ya. Untuk BBTN. Menarik BBTN kalau ada koreksi dekat-dekat 1150, 1160. Lanjut BDMN yang ditutup dengan 2440, terkoreksi 0,4%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya BDMN di distribusi. BDMN masih aman, kayaknya ke atas, minggu depan naik. Walaupun ada distribusi nggak masalah, lebih cenderung ke atas. Nggak perlu sampai 2360, pokoknya koreksi 2% buang aja. Target 2550. Itu BDMN. Lanjut Arto yang ditutup dengan 1725, terkoreksi 1,98%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Arto di distribusi. Arto kepentok resisten. Nah, ada candle 3 Black Crow. Supportnya pakai aja 1685, jebol dead cat bone double top. Jebol 1685, pertimbangkan stop loss. Berarti 40 poin. 40 poin 3% lah cut lossnya. Koreksi lagi dikit sikat tuh. Kalau memang mau bangkit gak ada cerita dia jebol. Cut loss sekitar 4% aja. 1655. Udah. Rewardnya minimal. Nih minimal reward itu 5,5%. Lebih tinggi 1%. Bahkan target saya 2000. Tapi minggu depan harus tembus dulu 1800. 2000 kita targetkan akhir bulan sampai awal Agustus. Tapi catatannya minggu depan tembus 1800 dulu Arto. Lanjut BTPS yang ditutup di harga 1490, menguat 0,67%. Asik net buy.
Kalau dilihat dari broker semuanya BTPS akumulasi. BTPS bagus, dekat sudah 1500 ya, 3 hari sampai selamat. Kalau Bapak Ibu ada yang beli buy on breakout 1400, hari Selasa dia tembus lagi ya. Mantap nggak? Mantap lah. Lumayan kan 6% kalau ada buy on breakout. Jadi ke atas nggak? Bapak Ibu lihat nih yang akumulasinya tanggal 18. 6 broker aja tuh. Bagus ke atas. Ini baru awal bangkit dari downtrend atau masa sideways-nya yang terbentuk dari Maret 2024 ya. Jadi targetnya jauh BTPS ke berapa? Masih bisa naik gak? Bisa. Apalagi kalau catatannya ISG bisa bullish sampai awal Agustus 1800, 20%. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Itu aja dulu untuk BTPS. BTPS pakai support berapa? 1400 harusnya support kuat. Kenapa? Apa yang menjadi alasan itu support kuat? Kenapa nggak angka genap 1500? Ini Bapak Ibu lihat dulu. Sebelumnya tuh yang susah ditembusnya dari 2024 tuh yang mana? 2000, 1400 ini jadi support kuat. Dulunya resisten kuat jadi support kuat. Gagal bertahan atas itu ya buang. Gimana habis jebol terus naik lagi? Hot aja kalau seperti itu. Pertanyaan seperti itu susah dijawab. Ya. Karena kembali ke masing-masing. Ada yang nggak menyesal habis katos ya udah dia katos saja. Sahamnya naik ya dia nggak peduli, cari saham yang lain. Jadi itu aja dulu untuk BTPS. Menarik BTPS. Lanjut. NISP yang ditutup dengan 1350 menguat 0,37%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya NISP didistribusi. NISP bagus. Kayaknya bangkit nih ya. Pakai 1300 supportnya. Gak usah pakai EMA 200. Gak masalah. Cut loss-nya juga gak dalam kan. Paling 4%. Nih. Targetnya jangan pendek. Karena Bapak Ibu belinya dekat-dekat resisten kan. Nah cut loss-nya gak dalam 4%. Rewardnya kemana? Tarik langsung 1450. 2 kali lipat lah targetkan. Ke atas gak? Jelas. Nih Bapak Ibu lihat. Tunggu tembus ya udah nih 1350 udah cukup aman walaupun pas-pas di resisten. Coba lihat time frame weekly-nya harusnya bagus. Tuh doji ya. Doji ya lumayan lah. MACD masih golden cross arah atas. Rebound